every season. You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan menyiapkan hati kita saat ini, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kembali di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak buat setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu, boleh merasakan Tuhan penyembahan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari yang sama-sama percaya kita katakan, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita akan pujikan Sungai Sukacita. Sukacitamu melimpah dalamku.
duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
Tuhan, kami tak mampu membalas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Semua kasih-Mu yang begitu besar Tuhan buat kami. Kami tak mampu membalasnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang pakai setiap hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk mampu melakukan setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Kami mau serahkan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan saat ini. Kami mau menyatakan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami membawa setiap persepuluhan kami dan komitmen kami Tuhan saat ini. Kami mau persembahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami buat setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap hati kami yang saat ini hadir, kami boleh membawa setiap hati yang penuh dengan sukacita ketika kami membawa persembahan kami, perpuluhan kami, komitmen kami. Dan biarlah itu boleh berkenan kehadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap ini yang terkumpul boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan saat ini ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya
kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku, kamu nampak condong. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami datang padamu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi bejana-Mu dan dipakai untuk alat-Mu. Dan pada saat ini ketika firman-Mu disampaikan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua Tuhan benar-benar dapat mengerti firman-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan ketaatan, dan kiranya kuasa-Mu bekerja dengan kami, tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Yang hadir di sini harus sehat. Ya. Karena kita sedang menghadapi musim pancaroba, peralihan dari panas ke hujan, dan semakin banyak hujan yang turun. Ya, mulai ada yang batuk-batuk, ada yang flu, itu hal yang biasa. Tetapi apapun keadaan kita tetap mau bersyukur pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, apapun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudaraku bertanya dalam hati? Mungkin tiba-tiba kepikiran atau di akhir hari kepikiran, pernah enggak kita melihat flashback ke belakang? Perbuatan-perbuatan kita tuh sebetulnya sudah baik atau belum sih? Yang kita lakukan hari-hari sebetulnya sudah membuat orang lain senang atau menyakiti orang lain? Pernah kita berhitung dalam sehari, lebih banyak berbuat baiknya atau berbuat jahatnya? Lebih banyak membantu orang lain atau lebih banyak memikirkan diri sendiri? Atau seperti membantu orang lain sebetulnya buat diri kita sendiri? Sering gitu ya? Seolah-olah kita membantu orang lain tetapi sebetulnya ujung-ujungnya buat saya juga. Selalu apa untungnya buatku? Apa manfaatnya buatku? Pernah nggak kita berpikir gitu? Atau lebih jauh lagi, pernah nggak kita berpikir, aduh ternyata kita mencapai suatu kesadaran bahwa
Oh ternyata perbuatan-perbuatanku ini sudah begitu banyak yang jahat, yang salah, yang sebetulnya tidak diperkenan Tuhan. Nanti aku ketika berhadapan dengan Tuhan akan menghadapi apa? Hukumannya apa di hadapan Tuhan? Dendaku apa? Apa yang harus aku bayar? Atau setelah melakukan berbagai hal yang jahat, yang buruk, yang merugikan orang lain, sebetulnya kita nggak merasakan apa-apa. Kita di mana? Mari kita buka. Saya undang untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau buka di firman Tuhan kita di Efesus 2. Kita akan sama-sama mempelajari satu perikop dari ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Tapi saya akan membaginya ke dalam 3 bagian. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Mungkin tim multimedia Mas Randy boleh dibantu kalau bisa ditampilkan di layar ayat-ayat yang akan kita baca bersama. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dikatakan bahwa kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa kami adalah orang yang sebetulnya juga harus dimurkai. Sebab kami dahulu juga hidup seperti itu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa luput dari kematian. Permasalahannya kematian yang pertama kali terjadi itu bukan masalah mati fisik, tetapi mati secara rohani. Mati karena pelanggaran-pelanggaran, mati karena dosa-dosa. Nah ini yang dulu yang mungkin tidak dipahami, tidak dimengerti oleh Bapak Ibu leluhur kita. Manusia pertama, dia tidak mengerti mati itu seperti apa. Mereka pada saat itu kan belum tahu, mungkin kalau kita saat ini sudah tahu ya namanya mati itu secara fisik kita melihat orang begitu mati harus dikubur. Coba pikirkan ketika Bapak Adam dan Ibu Hawa, kata Tuhan, kalau kan ada di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 2 ya. Tuhan berfirman kepada manusia, jika kamu semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, begitu ya. Tetapi buah yang di tengah-tengah taman tentang pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu jangan kamu makan. Karena ketika kamu makan kamu pasti mati. Bagi mereka yang belum tahu kematian itu seperti apa, bisa terbayang nggak mati itu seperti apa? Kalau kita sekarang sudah melihat kematian, tahu mati itu seperti apa secara fisik. Tetapi bapak leluhur kita dan ibu leluhur kita, pernahkah mereka melihat kematian? Ketika Tuhan mengatakan mati, belum tentu mereka paham mati itu seperti apa. Dan kematian yang dikatakan Tuhan bukan sekedar kematian fisik, tetapi kematian secara rohani. Mati terputus, terpisah dari Allah. Itu yang lebih seram, lebih menakutkan dari kematian fisik. Amin. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuhmu. Tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tidak hanya tubuhmu saja, tetapi juga jiwamu. Yang bisa menghukum jiwamu. Di mana? Di neraka. Kan begitu ya, firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi kematian fisik ini hanya seketika, tetapi kematian jiwa ketika kita terpisah dengan Allah itu selama-lamanya. Kalau ketika kita membaca ayat 1 ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan
dan dosa-dosamu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa, mati. Mati kita bukan mati yang sifatnya fisik saja, tapi ketika membuat pelanggaran dan dosa kita mati. Oleh karena itu sekarang siapa yang bisa terluput dari kematian? Keterpisahan dari Tuhan. Siapa yang bisa terluput? Manusia di bumi ini. Karena kita semua dari perut yang sama ya. Berasal dari perutnya Hawa semua. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa terluput. Atau ada yang mau klaim keluar dari perut yang lain? Enggak ada ya. Kita semua keluar dari satu perut. Dari ibu Hawa. Kata Tuhan, pastilah engkau mati. Tidak bisa tidak. Nah sekarang, apakah kita bisa menghindari? Setiap hari kita mungkin punya pikiran yang jahat, pikiran yang kotor. Tidak hanya berhenti di pikiran yang jahat dan kotor saja, kita melakukannya juga. Ketika kita melakukannya tidak stop di melakukannya juga, tapi kita menikmatinya juga. Ketika sudah menikmatinya maka kita akan mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Dan akhirnya terjadilah lingkaran yang disebut lingkaran setan. Karena hanya setan yang bisa menikmati kejahatan, setuju? Jadi siapapun yang menikmati dosa berarti, ya bukan saya yang ngomong ya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa menikmati kepelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita, berarti kita di dalam lingkaran si setan, si iblis. Di dalam ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam dosa-dosa itu, kita hidup di dalam pelanggaran itu. Karena apa? Kamu mengikuti dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Siapa penguasa dunia ini? Kita tahu secara keseluruhan penguasa alam semesta ini Allah itu sendiri. Tetapi di dalam konteks ayat ini, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu siapa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka, itu siapa? Ya iblis itu. Pertanyaannya, kenapa kita bisa hidup di dalamnya? Ketika kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, artinya ada satu tindakan, ada satu langkah yang kita lakukan untuk mengikuti, untuk mentaati. Artinya kita menggunakan kehendak bebas kita untuk melakukan apa yang jahat. Ada seorang, saya sering di YouTube sering nonton ya, saya tertarik dengan hal-hal psikologi juga, hal-hal tentang pembahasan-pembahasan tentang Allah, tentang gender, bermacam seperti itu. Ada satu pembicara namanya Ben Shapiro, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak. Dia suatu ketika ditanyakan oleh penanya, apa yang membuktikan bahwa Allah itu ada? Apa yang bisa membuktikan bahwa eksistensi itu Allah ada? Ben Shapiro mengatakan bahwa satu-satunya, bukan satu-satunya, artinya hal yang paling kuat bagi saya bahwa Allah itu ada adalah kita diberikan kehendak bebas. Karena Allah kita adalah Allah yang mencipta dengan karyanya luar biasa, makanya kita pun diberikan kehendak bebas. Jadi justru kehendak bebas itu bukan untuk membuktikan Allah tidak ada, tetapi justru untuk membuktikan Allah ada. Karena dengan kehendak bebas kita bisa berpikir. Dengan kehendak bebas kita bisa memilih. Mau mengikuti sang pencipta atau mengikuti iblis atau mengikuti diri kita sendiri. Nah dikatakan kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan ini. Artinya kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mengikuti apa yang salah. Apa yang menjadi saingannya Tuhan, yaitu roh-roh penguasa itu. Yang sebetulnya mereka pun adalah ciptaan Tuhan dulunya. Yang kuasanya tidak lebih dari Allah.
Kalau dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta, ya nggak ada bandingnya. Jangan dibanding-banding katanya begitu kan. Ya kalah. Kalau kuasa iblis ya kalah. Tapi kenapa kita mengikuti roh-roh ini? Kenapa kita mengikuti kehidupan dunia ini? Ya karena memang lebih menarik apa yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Betul? Tawaran dunia ini begitu menarik bagi kita. Setiap orang, baik orang yang percaya pun ataupun tidak percaya, semuanya mengalami tantangan ini. Semuanya ditawarkan oleh kenikmatan dunia. Kita sudah paham Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah harus mengalami 3 pencobaan besar. 3 kali dia dicobai iblis, betul? Untuk makan, lalu untuk terjun dari bumbungan bait Allah. Kemudian juga untuk menyembah iblis agar diberikan kuasa di bumi ini. Apakah Yesus lolos? Satu-satunya manusia yang bisa lolos dari jeratan iblis hanya Tuhan Yesus. Ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di dalam orang-orang itu. Yang mengikuti keinginan daging, yang mengikuti nafsu daging. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri juga mengakui bahwa kami juga terhitung adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Lalu kalau begitu, sekarang bagaimana? Seperti pertanyaan saya tadi di depan. Kita tiap hari, apa yang sudah kita lakukan? Pernahkah kita berhitung lebih banyak yang jahat atau banyak yang baik? Mana yang kita sering lakukan? Sepertinya kalau mengacu pada ayat ini, saya yakin kita lebih banyak melakukan apa yang jahat ketimbang yang baik. Setuju? Atau ada yang gak setuju? Kalau yang gak setuju luar biasa. Sudah pasti kita akan lebih banyak melakukan apa yang jahat. Apa yang memuaskan diri kita sendiri. Apa yang membuat diri kita bahagia tanpa memikirkan orang lain. Sekarang bagaimana kita harus penyelesaiannya? Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku terkasih, kita kalau mau hitung-hitungan tadi kita sudah bahas. Ya, kalau mau ditimbang-timbang gitu ya. Kebetulan saya dan Pak Situmorang ya kita bintang Libra Pak ya. Betul nggak ya Pak? Kita orang yang suka menimbang-nimbang. Ya tiap hari nimbang-nimbang ya. Terus nimbang orang lain juga. Banyak loh kejahatan-kejahatan kita. Sekarang bagaimana kita bisa terlepas dari itu? Dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Memang kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh dosa-dosa kita. Kalau kita melakukan apa yang baik, berusaha membuat timbangan kebaikan kita bertambah, itu tidak akan pernah berhasil. Karena pada kenyataannya manusia akan lebih cenderung melakukan apa yang jahat. Memikirkan dirinya sendiri, egonya terlalu besar untuk dikalahkan, itu manusia. Sifat dasar manusia itu cuma 2 menurut para psikolog. Sifat dasar manusia, mengejar
kebahagiaan, menghindari kesusahan. Ketika dia mengejar kebahagiaan dan menghindari kesusahan, biasanya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dua itu. Siapa di ruangan ini yang mau susah angkat tangan? Saya juga nggak mau angkat tangan. Siapa yang mau bahagia dan senang angkat tangan? Oh nggak mau juga. Siapa yang mau senang dan bahagia? Ya, semuanya mau bahagia. Saya juga nggak mau susah. Ya kan? Kalau setiap pagi ke kantor saya kalau boleh pilih naik helikopter. Kalau punya. Ketimbang harus bangun pagi-pagi ya berjibaku dengan kemacetan. Ya, kalau bisa naik helikopter, masalahnya nggak bisa, nggak punya. Karena kita selalu mencari kesenangan, menghindari kesusahan. Itu sifat dasar manusia dan itu terjadi bagi semua orang, mau buat orang percaya pun tidak percaya sama. Nah sekarang sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Yang tadinya mati kita dihidupkan. Catat baik-baik ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Di ayat sebelumnya kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi kita dihidupkan oleh bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu tahu sejak kapan Allah kita mengasihi kita? Bapak Ibu tahu kapan kejadiannya pertama-tama Allah itu benar-benar menunjukkan kasihnya? Apakah ketika di kayu salib? Itu namanya puncak dari keselamatan. Tetapi awal mulanya dari mana? Yuk kita sama-sama buka di Kejadian 3. Kejadian 3, kita simak dulu sedikit ayat 6 sampai 11. Kejadian 3 ayat 6 sampai 11. Saya bantu bacakan buat kita semua. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadinya enggak tahu mereka telanjang, tetapi sekarang tahu mereka telanjang. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan keadaan telanjang atau langsung pakai baju? Jelas ya, telanjang. Tetapi manusia tidak tahu bahwa mereka telanjang. Setelah makan buah mereka tahu mereka telanjang. Saya lanjutkan. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka lakukan apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Membuat cawat kita paham ya, artinya hanya menutupi bagian bawah saja. Kan begitu. Mungkin bagi yang perempuan atasnya tidak tertutup karena membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ada cerita yang menarik di dalam ayat-ayat ini. Ada beberapa penafsiran ya, ketika kita membaca ayat 8, ketika mereka mendengar, jadi Adam dan Hawa mendengar ada bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu,
sebetulnya ini penafsiran, ya, penafsiran dari para ahli-ahli Alkitab. Ya, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, tetapi ini penafsiran. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa sebetulnya Allah, Tuhan Allah itu sebelum-sebelumnya sudah pernah datang menjumpai mereka di dalam taman itu. Berjalan, berkomunikasi dengan Adam dan Hawa sebelum-sebelumnya, sebelum kejadian jatuh di dalam dosa ini. Karena kata-katanya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia. Artinya manusia sudah tahu bagaimana Allah berjalan di dalam taman itu. Manusia sudah tahu langkahnya Tuhan seperti apa. Ya. Dan juga ini mengindikasikan bahwa sebetulnya prainkarnasi Yesus Kristus itu sudah pernah ada melalui kehadiran Tuhan Allah di dalam Taman Eden, mengambil rupa seorang manusia. Jadi kita renungkan, kita pikirkan, kalau Tuhan Allah berjalan dalam taman, pikiran kita kan berarti Tuhan Allah mengambil wujud seorang manusia, ya. Setuju enggak? Kalau tidak demikian, mengambil wujud seperti apa? Karena ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah yang sempurna itu manusia. Jadi Allah turun dengan mengambil wujud manusia. Dia hadir. Catat baik-baik. Lalu Allah yang dilakukan apa? Dia berkomunikasi. Di manakah engkau? Siapa yang mencari duluan? Allah atau manusia? Allah yang mencari duluan manusia. Yang dilakukan manusia apa? Ketika mereka tahu telanjang, yang mereka lakukan adalah mereka ambil daun pohon ara, dibikin cawat, lalu mereka bersembunyi. Ketika ada Allah, mereka tambah bersembunyi. Karena apa? Karena takut menghadapi Tuhan Allah. Tetapi Allah sebaliknya, dia turun mengambil rupa inkarnasi manusia, prainkarnasinya menjadi manusia. Dia berjalan-jalan di dalam taman mencari mereka. Di manakah engkau? Bukannya Tuhan tidak tahu di mana mereka, tetapi ini sebuah pertanyaan, nyebutnya apa ya? Retoratif, ya. Jadi ditanya, di mana kamu? Tuhan, kami malu, kami takut pada engkau. Pertanyaan Tuhan, apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Yang membuat dosa itu bukan makan buahnya, tetapi melanggar perintahnya. Kalau perintah Tuhan pada saat itu, jangan kamu berlipat tangan. Terus kamu lipat tangan, ya jadi dosa. Kalau Tuhan mengatakan, jangan kamu kentut sembarangan. Terus kentut sembarangan jadi dosa. Masalahnya kan perintahnya itu adalah jangan makan buah. Jadi yang dilanggar itu adalah perintah Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, cuman yang menarik adalah kapan sih sebetulnya Tuhan Allah itu menunjukkan kasihnya, rahmatnya? Ya pada saat manusia jatuh dalam dosa, langsung dia cari. Perhatikan baik-baik bahwa Allah tidak membenci pendosa, tetapi Allah membenci dosa. Tuhan membenci dosa yang telah merasuki manusia, yang membuat manusia terputus hubungannya dengan Allah, yang membuat manusia mati karena kesalahan dan dosa-dosanya, tetapi Allah tidak pernah membenci manusia berdosa. Dan itu perlu kita catat baik-baik. Supaya kehidupan kita, boleh kita mengerti, kita tidak merasa tidak punya pegangan. Allah menyediakan solusi buat kita yang sudah jatuh dalam dosa. Yang Tuhan minta adalah kembali kepada Dia. Itu yang Tuhan minta. Makanya Allah turun tanya, kamu di mana? Dan ini yang Tuhan lakukan. Mari perhatikan ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
bukan saja dia turun bicara mencari manusia, tetapi untuk menyelesaikan masalah takutnya, masalah malu karena ketertelanjangannya. Apa yang diupayakan manusia dengan membuat cawat itu tidak sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan membuat pakaian dari kulit apa? Kulit apa? Kulit binatang. Ayat 21 coba. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Catat baik-baik, perhatikan. Siapa yang mengenakannya? Allah sendiri. Allah yang mengenakannya, artinya ini Allah yang mengambil rupa manusia itu memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 21 ini kita pahami dua hal. Satu, bahwa dibutuhkan darah, dibutuhkan pengorbanan hewan lain untuk menolong manusia. Ketika kulit itu diambil harus ada pengorbanan enggak? Hewannya tuh harus disembelih dulu oleh Tuhan. Lalu kulitnya diambil, dipakaikan kepada manusia. Butuh darah untuk sebagai pengorbanan untuk menutupi kemaluan, rasa malu manusia. Dan yang kedua, pesannya adalah buat Tuhan rela sampai sedalam-dalamnya, sampai sehabis-habisnya untuk menyelamatkan kita kembali. Kalau perlu nyawa yang lain aku korbankan supaya kamu selamat. Dan itu dibuktikan atau tidak? Binatang yang disembelih di Taman Eden itu hanya perlambang. Tetapi sebetulnya nyawa dia sendirilah yang dia korbankan. Nyawa anaknya lah yang dia korbankan buat kita. Mari pahami baik-baik supaya kita tidak bermain-main dengan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu begitu luar biasa buat kita, tetapi harganya terlalu mahal, sangatlah mahal. Sehingga anaknya pun dikorbankannya agar kita selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia harus mati di mana? Di atas kayu salib. Kalau domba itu hanya perlambang untuk menutupi tubuh manusia, pakai pakaian binatang, Yesus Kristus mati untuk menebus kita semua, menutupi kesalahan kita semua di hadapan Bapa. Sekarang kita sudah tahu solusinya apa. Kita sudah jatuh dan hidup di dalam kehidupan yang lama. Dan kita sudah tahu jalan penebusan dosa itu. Tapi goal akhirnya apa sih yang mau dicapai Tuhan? Yang diinginkan Tuhan dari kita? Kan bukan berarti Tuhan setelah menebus dosa kita berupaya sebegitu dahsyatnya Tuhan menyelamatkan kita, lalu supaya kita hidup senang-senang, seenaknya sendiri di dunia ini. Kan bukan itu. Ada satu posisi yang mau Tuhan kembalikan kepada kita supaya kita berkenan di hadapannya. Mari kita simak ayat selanjutnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku sekalian, jadi apa yang mau Tuhan capai dari hidup kita? Dikatakan di ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan menginginkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah rancangkan, yang Allah sudah rancangkan.
Tetapi sebelum kita bisa melakukan pekerjaan baik itu, hidup kita ini harus dipulihkan dulu. Sebelum kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah, maka kita harus dibereskan dulu hubungan kita. Jika tidak dibereskan, maka tidak ada yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Simak baik-baik ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita diselamatkan karena kasih karunia, jalannya melalui iman. Kasih karunia itu sudah ditunjukkan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang dimulai di Taman Eden itu melalui dilambangkan dengan menyembelih domba. Kulit domba itu dipakaikan buat manusia, buat Adam dan Hawa dipakai buat menutupi kemaluannya dia, rasa malunya mereka. Tetapi finalisasinya adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa manusia. Makanya kata-kata terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib apa dikatakan? Sudah selesai. Telestai. Itu kasih karunia-Nya. Yang kita perlakukan adalah jalannya bukan terus-menerus kita melakukan amal, melakukan amal perbuatan baik. Bukan itu yang menyelamatkan. Jalannya adalah iman. Iman kita taruh pada Yesus Kristus. Iman kita taruh pada Allah yang menyelamatkan kita. Bulan lalu kita belajar dari kitab Ibrani. Dikatakan bahwa tanpa iman maka orang tidak dapat berkenan kepada Allah. Amin. Tanpa iman orang tidak bisa berkenan pada Allah. Ini sudah ada kasih karunia yang bisa menghapus semua pelanggaran kita dan dosa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kasih karunia-Nya. Kita cukup beriman pada peristiwa itu. Kita cukup beriman pada Tuhan Yesus. Makanya itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian cuma-cuma. Karena ketika kita beriman, maka kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita tidak beriman, maka apapun yang kita lakukan tidak diperkenan Tuhan. Jadi mari kita beriman agar kita berkenan pada Tuhan dan kita bisa mengerti bahwa kita diminta Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang sebetulnya sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Kapan Allah merancangkan pekerjaan-pekerjaan baik itu? Ya dari sejak penciptaan. Ayo saya ajak lagi kita buka Kejadian 1. Ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kapan Allah merancangkan pekerjaan-pekerjaan baik itu supaya kita lakukan? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca bersama-sama dengan saya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan karena kita ini buatan Allah. Senada ya dengan ayat 27 di Kejadian 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan kita, laki-laki dan perempuan. Lalu pekerjaan baik itu maksudnya apa? Perintah Tuhan kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan sekedar kita bicara kuantitas. Ketika Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, maka anak cucu kita pun yang lahir dari perut pasangan kita, kalau saya laki-laki ya, anak cucu kita, maka pun harus memiliki gambaran Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya anak cucu kita harus kita didik
menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sesegera mungkin kita harus kenalkan mereka kepada ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajarkan mereka mengenal kasih Kristus. Sehingga pada akhirnya mereka boleh mengambil keputusan bahwa Yesus Kristuslah Tuhannya dalam hidupnya. Dan itu sangat penting. Beranak cuculah. Tetapi bukan sekedar kuantitas, kualitasnya harus clear, yang harus serupa dan segambar dengan Allah. Dan ini pekerjaan baik kita sebagai orang tua. Kalau kita orang tua tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Allah yang benar, bagaimana kita mau tawarkan kepada anak cucu kita? Ya, bersyukur di sekolah di gereja baptis kita masih punya sekolah minggu yang komplit. Mungkin gereja kita masih berjuang supaya komplit, tetapi kita tetap adakan. Ayo sekolah minggu kalau gitu. Kok promo lagi saya sekolah minggu ya? Selain ada sekolah minggu, ayo kita sekolah minggu bareng-bareng, kita diskusi bareng lagi. Beranak cucu itu bukan masalah kuantitas saja, kualitasnya harus dijaga. Dan itu pekerjaan kita yang Tuhan mau. Kita ingin anak cucu kita mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang sejati. Jangan dia terus diperhamba oleh yang lain. Yang kedua, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kita diminta Tuhan untuk menguasai bumi, bukan dikuasai bumi. Catat baik-baik saudaraku. Kita yang harus menguasai bumi dan dunia ini. Tapi yang sering terjadilah dunia ini yang menguasai kita. Setuju? Bagaimana cara dunia ini menguasai kita? Dengan tawaran-tawarannya. Dengan hartanya. Dengan kuasa-kuasanya. Ditawarkan pada kita, akhirnya kita tergiur. Catat baik-baik. Pekerjaan baik yang Tuhan minta adalah kita yang menguasai bumi ini. Kita yang menguasai dunia ini. Kita ini adalah pengelola yang dipercaya Tuhan untuk mengelola dunia ini. Jangan sebaliknya. Karena harta benda itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka berfokus pada harta bendanya. Tetapi orang percaya, orang benar berfokus pada sumbernya. Sumber berkat, sumber harta itu adalah dari Tuhan sendiri. Inilah pekerjaan baik kita. Bagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari saudaraku terkasih. Kita punya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta. Dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Ia, Tuhan, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama ya. Tadi di ayat pertama tadi, kita ini hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Dan itu keinginan Tuhan. Kita ditebus bukan untuk setelah itu hanya sekedar menerima keselamatan. Tetapi setelah itu kita harus bekerja buat Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Menjadi berkat bagi rekan kerja kita. Menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kita. Dan itulah panggilan kita. Saya bersyukur dikenalkan Yesus Kristus oleh papa saya. Papa saya dan mama saya, keluarganya itu kejawen. Jadi saya ini adalah generasi kedua. Jadi kami ini adalah generasi kedua yang mengenal Yesus Kristus. Anak saya sekarang generasi ketiga. Dan saya rindu sampai 1000 generasi sampai Tuhan datang dari saya, mereka juga mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang kita kerjakan, anak-anak kita kerjakan, cucu-cucu kita kerjakan, semuanya untuk kebaikan. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita buka sebagai ayat-ayat terakhir, kita buka di Filipi 4 ayat 5 dan 8.
Filipi 4 ayat 5 dan 8 sebagai ayat terakhir. Filipi 4 ayat 5 dan 8. Saya undang untuk kita baca bersama-sama ayat 5 dulu, Filipi 4 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Setuju Bapak Ibu? Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Bukan berarti kita menyombongkan diri gitu, bukan. Maksudnya kan ada pepatah, ya kan? Bahwa gajah meninggalkan gadingnya, harimau meninggalkan belangnya. Yang tahu peribahasa kita aja Bapak Ibu. Yang anak-anak sekarang suka nggak tahu peribahasa, ya. Nah maksudnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu ketika kita sudah tutup usia nanti, kita tetap dikenal orang sebagai orang yang baik hati. Itu penting. Dan catat baik-baik, Tuhan sudah dekat, sudah mau datang. Ayat terakhir, ayat 8. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ketika kita mulai dengan pikiran kita yang positif, maka tindakan kita hampir bisa dipastikan positif atau lebih banyak yang positifnya. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menyerukan di dalam hati kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur jika setiap kesalahan dan dosa kami sudah Engkau ampuni, sudah dibereskan di atas kasih, di atas salib itu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan melalui iman kami kepada Engkau. Posisi kami dikembalikan agar kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, ingatkanlah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati-Mu, yang berkarya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita mau naikkan satu pujian ini agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hati kita sungguh rindu menjadi pancaran berkat bagi orang-orang lain. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh, pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan-Mu.
Ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bapa, kami saat ini mau naikkan doa kami, permohonan kami di hadirat-Mu. Kami mau berdoa bagi bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kiranya Tuhan, ketika bangsa ini mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar kondisi keamanan Indonesia ini terjaga dengan baik. Kami berdoa agar setiap hati dari masyarakat Indonesia boleh tenang, boleh bersabar ketika mereka sama-sama mengajukan calon-calon mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Kau kuasai partai-partai politik agar mereka boleh sungguh-sungguh mencari yang terbaik dari putra bangsa Indonesia ini. Kami rindu bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, yang juga memikirkan kepentingan masyarakat banyak, masyarakat luas Indonesia ini, yang membawa bangsa ini semakin maju dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, jika minggu lalu pada tanggal 3 Oktober adik Sherin boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Kiranya Engkau berkati dia, Kau berikan pertambahan usia ini, Kau juga berikan tambahan kesehatan, Kau berikan kecerdasan, biarlah dia boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau ya Yesus dari usia dini. Dan kami berdoa agar setiap penyakitnya Tuhan yang sedang dideritanya disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan, jika kami boleh mengetahui Joel boleh menjadi salah satu peraih medali emas di bidang geografi. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena berkat-Mu Tuhan, itu semua karena Engkau memberikan kecerdasan, kepintaran kepada dia Tuhan. Kami berdoa agar Joel boleh tetap memiliki kerendahan hati. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah untuk mempermuliakan nama-Mu, dan dia sedang dipersiapkan untuk karya-karya yang lebih besar bagi kemuliaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati dia. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa terus bagi Bapak Siaan, kiranya Engkau jamah dia di dalam pembaringannya. Engkau kuatkan hatinya Tuhan, biarlah di dalam perenungan-perenungannya dia boleh mengingat terus kebaikan-Mu. Dia boleh terus berharap kepada Engkau bahwa Engkau adalah penyelamatnya, Engkau adalah penebusnya, dan Engkau pun jika berkenan Engkau sanggup menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dideritanya Tuhan. Engkau saraf-sarafnya boleh dipulihkan Tuhan, sehingga dia boleh berfungsi normal kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Mulyani yang sedang sakit di bagian perutnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mohon kesembuhan yang terbaik Engkau berikan bagi Ibu Mulyani. Biarlah imannya dia taruh pada Engkau, agar hanya Engkau saja menjadi pengharapannya untuk kesembuhannya. Kami juga berdoa Tuhan buat adik Sena yang sedang sakit demam. Kau jamah dan sembuhkan dia Tuhan. Setiap obat-obatan dan setiap perhatian dari
papa mamanya boleh membantu pemulihannya. Kami minta di dalam nama Yesus boleh dipulihkan. Kami berdoa buat Bu Condro, Eli dan juga setiap orang yang belum bisa kami sebut satu persatu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kesembuhan agar kami boleh terus berkarya, beraktivitas hari demi hari, dan kami boleh berkarya bagi Engkau terus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Pendeta Thomas dan Ibu yang sedang pelayanan di Batam. Kiranya dengan kehadiran mereka berdua Tuhan, banyak jemaat di sana diberkati, mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Ada keterbukaan dan pemulihan terjadi di sana. Kami berdoa terjadi kuasa yang dahsyat, kesembuhan, pemulihan melalui kehadiran hamba-Mu ini, Pendeta Thomas dan Ibu Esther. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga tuntun mereka kembali ketika mereka akan berencana pulang kembali ke Pamulang ini. Tuntun mereka dalam perjalanan, berikan mereka keselamatan, kesehatan, serta kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ini di dalam kuasa tangan-Mu. Masa depan kami, karir kami, usaha kami, pekerjaan kami serahkan semuanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau memegang masa depan kami yang penuh kebahagiaan, sebab kami ada di dalam tangan yang penuh kuasa, di dalam tangan Allah yang benar yang memiliki alam semesta ini. Mari saudaraku terkasih, kita akan menengadahkan tangan kita. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Kristus Yesus serta persekutuannya dengan Roh Kudus terus menuntun kita menantikan kedatangannya sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Gereja dan segenap jemaat GBI Pemulihan mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Nathanael Condro pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak ke depannya. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Beni Limahelu dari GBI Citra 2 Extension Jakarta. Mari kita akan hadir kembali dalam ibadah bersama minggu depan di tempat ini. Dan gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik Sherin yang berulang tahun tanggal 3 Oktober kemarin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa.